Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mereaksi sebuah video tentang hijamah atau bekam, yang mana dalam video ini dijelaskan tentang khasiat dan manfaat dari bekam dari sudut pandang medis ataupun kedokteran, yang mana video ini akan berisi konten tentang penjelasan tentang bekam yang dijelaskan oleh seorang praktisi medis atau dokter, yaitu oleh Dr. Agus Rahmadi. Dengan demikian, setelah menonton video ini, mudah-mudahan tergambarlah kepada kita bahwasanya betapa penting dan betapa besar sekali manfaat daripada bekam itu, yang merupakan sunnah daripada Nabi Muhammad SAW. Dan yang menariknya, di video ini dijelaskan secara detail mengenai manfaat dan khasiat bekam itu dari sisi ilmiah atau dari sisi medis. Kita sama-sama ikuti, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mari kita mulai ya. Sedikit tentang bekam atau hijamah. Ada satu hadis ini luar biasa dan ini sering dijadikan hujjah. Afdhala ma tadawaitum bihil hijamah. Ini luar biasa ini hadis ini. Apa artinya? Sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan adalah bekam. Sebaik-baik pengobatan, bekam. Ini tadi hadis yang saya bacakan. Ini luar biasa ini. Kata sebaik-baiknya ini ternyata memberikan manfaat. Masya Allah. Sungguh rugi orang yang tidak berbekam. Sungguh rugi sekali. Bahkan penelitian terbaru saya ingin melihat namanya sekretom. Sekretom ini sudah dipatenkan oleh teman saya, ngambil disertasi S3. Apa itu sekretom? Sekretom adalah zat yang dihasilkan ketika sel stres. Jadi sel itu dibikin hipoksia. Apa itu hipoksia? Kurang udara. Sehingga selnya stres. Karena stres, perlu tekanan hidup, maka dia berimprovisasi. Maka itu Bapak itu perlu dibikin stres sedikit. Supaya biar improve. Ketika sel dibikin stres sedikit, kurang makan, kurang nyaman, dia improve. Dia produksi yang namanya sekretom. Salah satu kandungan sekretom namanya growth hormone. Growth hormone diambil, terus kemudian disuntikkan kepada sel-sel yang sudah tua. Ternyata sel yang sudah tua dikasih growth hormone, muda lagi. Maka itu dia mempatenkan obat namanya sekretom. Ini dahsyat sekali, luar biasa. Tadi yang moderator bacakan itu ada namanya MIR 206. Apa itu MIR 206? Singkatan dari mikroRNA 206. Apa itu mikroRNA? Struktur yang lebih kecil daripada mRNA. Intinya di dalam sel, tahu sel nggak nih Bapak Ibu? Sel, di dalam sel ada inti sel. Di dalam inti sel ada kode gen namanya DNA. Sudah, DNA itu kalau pengen menginstruksikan sesuatu, maka dia harus memproduksi sesuatu. Namanya mRNA, messenger ribonucleic acid. Keluar, nanti dia akan membentuk protein dan menghasilkan zat tertentu. Ternyata mRNA itu diatur dengan namanya mikroRNA. Nah ini nanti hubungannya dengan genetik dan berhubungan dengan masalah molekuler bekam nanti. Ternyata bekam bikin sel itu sedikit stres. Sehingga dia memproduksi sekretom. Dan sekretom ini nanti berperan penting untuk peremajaan kulit, peremajaan sel. Maka itu Bapak Ibu kalau pengen awet muda, bekam. Dan kalau Bapak Ibu pengen bahagia, juga bekam. Anda ingin bahagia, bekam sebulan sekali. Itu slogan. Gimana logikanya sih Bro? Nanti saya terangkan. Jadi ternyata para pembekam ini dan orang yang dibekam adalah orang-orang yang bahagia. Kesembuhan ada 3, kita sudah tahu ya, minum madu, sayatan, pisau bekam, dan kai. Tapi Rasul melarang dengan menggunakan kai. Disunahkan sebulan sekali. Kenapa dok sebulan sekali? Kok enggak 3 bulan sekali? Sangat ilmiah. Saya akan terangkan ini nanti. Mahasiswa saya, kebenaran mahasiswa S2 keperawatan, beliau lagi ngambil penelitian tentang bekam di tanggal-tanggal sunnah. Beliau saya bimbing, nanti saya mau lihat hasilnya gimana.
Gitu ya. Dan ini penasaran, ada apa di tanggal 17 dan ada apa di tanggal 19 dan ada apa di tanggal 21. Ini dipakai untuk penelitian tesis S2 keperawatan. Kebenaran saya pembimbingnya, saya mau lihat nanti ini hasilnya gimana. Tapi ada makna semuanya ini. Ya. Ternyata bekam itu sudah ada sebelum zaman Rasulullah. Ada bangsa Sumeria, ada bangsa Cina, udah ada itu. Terus kemudian datanglah pengobatan itu di zaman Rasulullah. Kemudian Rasul bilang, ini pengobatan terbaik. Ada Ayurveda, ada macam-macam pengobatan pada waktu itu dari Mesir, dari Cina. Bekam bilang, ini pengobatan yang terbaik. Jadi menjustifikasi ini yang paling bagus. Sama halnya dengan habatus sauda. Sudah ada zaman dulu, tapi Rasul bilang, ah ini nih, habat nih ngobatin semua penyakit nih, kecuali kematian. Jadi bekam itu di-justified atau oleh dikatakan bahwa ini yang terbaik. Jadi sebelumnya sudah ada di bangsa Sumeria dan juga di beberapa negara. Baik pemirsa, jadi demikian ya, secara ilmiah bekam itu memang sudah diteliti bahwasanya dengan melakukan tindakan bekam itu akan membuat sel itu sedikit stres sehingga dia menghasilkan sebuah zat yang namanya sekretom. Dan di dalam sekretom itu mengandung hormon pertumbuhan ataupun growth hormone. Hormon pertumbuhan inilah yang akan berperan penting dalam peremajaan, baik itu sel, termasuk itu nanti juga kulit, juga akan meregenerasi sel-sel baru, sehingga sel-sel yang rusak itu akan cepat diganti dengan sel-sel yang baru. Inilah yang membuat bekam itu bisa membuat, salah satunya kata dokter tadi, membuat awet muda, dan membuat sel itu akan di-renew atau di-recovery. Kemudian bekam ini juga akan membuat orang yang mengaplikasikannya akan merasakan bahagia. Kenapa? Karena bekam ini akan merangsang dikeluarkannya hormon endorfin. Hormon endorfin ini berfungsi dan berperan sekali dalam membuat kita itu menjadi lebih rileks, lebih santai, lebih bahagia, dan merasa lebih nyaman dan tenang ya. Kemudian selain itu bekam juga dapat mengeluarkan toksin-toksin yang ada dalam tubuh yang tidak bisa dikeluarkan oleh ginjal, maka akan dikeluarkan oleh bekam. Sebagaimana Nabi sendiri telah menjustifikasi dan mengatakan bahwasanya inna afdhala ma tadawaitu bil hijamah. Sesungguhnya pengobatan yang paling baik, yang sebaik-baiknya pengobatan adalah dengan bekam. Dan di hadis yang lain Nabi juga mengatakan sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kesembuhan itu terdapat pada 3 hal. Yang pertama itu minum madu, kemudian pada sayatan pisau bekam, dan kai. Kai ini aku haramkan untuk umatku. Kai itu adalah pengobatan dengan besi panas. Jadi tinggal lagi ada 2 metode yang bisa kita gunakan untuk kesembuhan. Seperti yang sudah dijamin oleh Nabi, kesembuhan itu ada pada 3 hal, yaitu pada minum madu dan bekam. Jadi sangat rugi sekali jika kita sebagai umat Rasulullah SAW yang tidak melakukan bekam tiap bulan. Jadi usahakan untuk tetap berbekam 1 kali 1 bulan, terutama pada tanggal-tanggal yang disunahkan, yaitu pada tanggal 17, 19, dan 21 setiap bulannya di bulan Hijriah. Semoga konten ini bermanfaat, menambah wawasan dan informasi bagi Anda, sehingga ada semacam iktikat semangat bagi kita untuk menjalankan sunnah Nabi ini, juga sekaligus dalam menjaga kesehatan dan juga dalam proses terapi penyembuhan berbagai penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.